terkait hubungan segi lima ini, Solver, kan ada yang namanya mendukung dan juga menaklukkan. Jadi maksudnya mendukung dan juga menaklukkan itu sebenarnya gimana sih, Solver? Kenapa terjadi konflik antara pasangan, antara anak dan orang tua, dalam konteks sosial, itu lebih kepada Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Nadia di podcast Steven Genetic Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Expertise Steven, yaitu Solver Hari Sanusi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait genetika dan juga konsep keilmuan Steven nih. Dan aplikasinya tentunya. Terima kasih Solver sudah hadir di podcast kita kali ini. Oke, baik Solver. Nah, di episode kali ini kita akan membahas soal hubungan segi lima yang ada di konsep Steven nih. hubungan segi lima, oke. Oke, nah teman-teman yang sudah tes Steven ya mungkin kita udah tahu nih ya mesin kecerdasannya apa, PG-nya apa gitu ya. Nah kemudian ini aplikatifnya itu dalam konsep hubungannya dengan orang lain gitu. Dan di sini dijelaskan di konsep Steven itu terkait hubungan segi lima nih Solver. Nah, terkait hubungan segi lima ini, Solver, kan ada yang namanya mendukung dan juga menaklukkan. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Solver, penjelasan secara teknisnya gitu? Dan apa hubungannya gitu, Solver, dalam kaitannya dengan hubungan kita, aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi konsep hubungan segi lima ini ada konsep yang berasal dari konsep ilmu Steven yang amat menarik, dan juga disinilah aplikasinya dan aplikatifnya konsep Steven. Nah, Steven punya 3 hal keunggulannya: simple, aplikatif, dan akurat. Dan aplikasi ini muncul dari hubungan segi lima. Apa itu hubungan segi lima? Hubungan interaksi antar mesin kecerdasan. Sensing mendukung thinking, thinking mendukung insting, insting mendukung intuiting, intuiting mendukung feeling, dan feeling mendukung sensing. Juga hubungan menaklukkan, sensing menaklukkan insting, insting menaklukkan feeling, dan seterusnya. Dari hubungan mendukung dan menaklukkan inilah kita bisa memotret interaksi antar mesin kecerdasan, interaksi antar orang, seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi maksudnya mendukung dan juga menaklukkan itu sebenarnya gimana sih, Solver? Mendukung dan menaklukkan. Artinya, misalkan sensing orang yang senang dengan hal yang praktis, konkret, pengen segera mengeksekusi. Sedangkan sensing mendukung thinking orang yang berpikir lebih lama, menggali data dulu. Sehingga ketika sensing mendukung thinking, artinya thinking terdukung untuk segera melakukan eksekusi terhadap pikiran-pikirannya. Karena orang thinking cenderung untuk menggali data lebih banyak, memikirkan. Sehingga ketika ia berinteraksi dengan seorang sensing, maka pikiran-pikirannya itu bisa segera dieksekusi. Nah, itu daya dukung seorang sensing kepada thinking, seperti itu. Kalau menaklukkan nih, Solver? Kalau menaklukkan feeling, menaklukkan thinking. Orang feeling ini orang yang cepat ngambil keputusan, dan dia orang yang berorientasi pada orang lain, senang dengan hal-hal yang visioner. Nah, sebagai seorang thinking, orang yang tidak terlalu peka terhadap orang lain, berpikirnya lama, bisa sangat serius, ngejelimet, dari hal yang mikroskopis sampai hal yang besar. Sehingga orang feeling menaklukkan orang thinking itu, orang feeling bisa segera mengeksekusi ide dari seorang thinking. Sehingga pikiran orang thinking itu bisa mengalir dengan cepat, dibandingkan hanya dipikirkan saja, bisa langsung dieksekusi. Juga punya kekuatan orang thinking ketika punya ide banyak, data banyak, ketika ingin mengeluarkan pada orang lain, dia
tertahan gitu karena inhibisinya yang hambatan pada dalam dirinya tinggi, sedangkan orang feeling ketika punya sesuatu bisa langsung disampaikan. Oke. Nah, berarti ini kaitannya dengan masing-masing mesin kecerdasan pun Iya. jadi beda gitu ya, Iya. solver ya, dalam hal mendukung ataupun menaklukkannya gitu ya. Disesuaikan juga dengan potensi kelebihan dan kelemahannya, seperti itu ya, yang saya tangkap gitu. Nah, tadi ada solver menjelaskan terkait inhibisi dan eksitasi ya. Nah, itu juga yang erat kaitannya dengan konsep Stephen gitu. Nah, itu apa sih solver, kira-kira penjelasannya gimana sih biar teman-teman mungkin yang sudah tes ini bisa lebih paham gitu? Jadi istilah eksitasi dan inhibisi kan berasal dari teorinya Pavlov, artinya untuk melihat bagaimana respons seseorang terhadap lingkungannya. Ada yang eksitasinya tinggi, ada yang eksitasinya rendah. Artinya ketika orang direspon oleh lingkungan, ada yang langsung merespon, ada yang lambat merespon. Sedangkan inhibisi itu hambatan dari dalam dirinya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ada orang yang ketika ngambil keputusan, inhibisi rendah, dia cepat mengambil keputusan. Sedangkan inhibisinya tinggi, dia akan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Jadi agak tertahan. Kalau ibarat sederhananya, kalau eksitasi itu seperti dalam satu kendaraan, seperti gas. Ada gasnya tinggi, ada gasnya rendah. Inhibisi itu seperti rem. Ada remnya pakem, kuat, ada remnya nggak terlalu pakem gitu, seperti itu. Nah, orang ketika merespon stimulus itu ada faktor eksitasi dan inhibisi tadi, seperti itu. Misalkan seorang sensing eksitasinya tinggi, artinya orang sensing itu ketika ada stimulus dari luar, dia cepat bereaksi, dia cepat merespon. Yuk, makan yuk, ayo. Nah, itu namanya eksitasi. Dan seorang sensing inhibisinya rendah. Dan dia tidak terlalu banyak nanya, misalkan, yuk makan yuk jalan. Nah, tapi kalau inhibisinya tinggi, misalkan terjadi pada seorang tinggi, yuk, makan apa? Oh, makan nasi goreng. Di mana? Nah, sehingga itu pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari inhibisinya tinggi, sehingga orang nanya makan aja susah sih, gitu kan. Nah, karena itu faktor eksitasi dan inhibisi seperti itu. Oke, nah balik lagi nih solver terkait hubungan segi 5 gitu ya. Nah, dalam konsep Stephen sendiri itu ada kita bisa menentukan gitu ya seorang mentor yang cocok gitu ya, dan juga coach dan juga guru yang cocok gitu di tiap-tiap mesin kecerdasan. Nah, itu gimana sih solver untuk penentuannya siapakah yang bisa menjadi mentor kita, coach kita ataupun guru kita gitu? Oke, dalam konsep Stephen kita mencari guru terbaik apabila sesuai dengan mesin kecerdasan kita. Misalkan Mbak Nadia feeling, cari guru feeling. Mbak Nadia ingin jadi public speaker yang baik, maka cari guru public speaker yang ber-MK feeling. Sedangkan kalau kita mencari mentor itu orang yang mengajarkan satu kompetensi tertentu pada diri kita, maka cari orang yang menaklukkan kita. Mbak Nadia feeling, maka cari mentor yang insting. Misalnya Mbak Nadia ingin jadi penulis, maka cari penulis ahli ber-MK insting. Nah, itu akan lebih memudahkan Mbak Nadia menjadi seorang penulis. Sedangkan ketika kita membutuhkan seorang coach, orang yang menggali kelebihan dan potensi kita dengan pertanyaan-pertanyaannya, maka kita membutuhkan orang yang mesin kecerdasannya mendukung kita. Misalkan Mbak Nadia feeling, maka dicari coach seorang intuiting. Nah, kerennya Stephen dengan hubungan segi 5 ini, akhirnya kita bisa membangun interaksi yang optimal. Baik itu antar tadi ketika berprofesi, antar teman, antar tim, atasan dengan stafnya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tua, suami dengan istri. Itulah kerennya konsep Stephen dengan hubungan segi 5-nya.
Oke, luar biasa ya. Jadi untuk menentukan mentor, coach, dan juga guru itu bisa diselesaikan gitu ya dengan konsep Stephen, dan itu akan rekomendasi-rekomendasi itu akan lebih membuat efektif gitu ya dalam perjalanan seseorang untuk bisa belajar gitu ya dari adanya mentor, coach, dan guru. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal hubungan segi lima ini, mungkin Solver tahu nggak sih gimana apa ya konsep ini muncul gitu ya, konsep hubungan segi lima ini muncul gitu, asal usulnya gimana sih Salvar? Baik, konsep hubungan segala ini kan berasal dari pokoknya itu dari hukum kekekalan energi, bahwa energi di semesta ini selalu tetap. Nah, energi hanya bisa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Jadi konsep hubungan limin adalah satu siklus tertutup hubungan antara energi pada masing-masing kepribadian. Yang tadi disebutkan hubungan mendukung dan menaklukkan seperti itu. Maka kita memotret aliran energi ini supaya berjalan secara harmonis dan selaras. Jadi kenapa terjadi konflik antara pasangan, antara anak dan orang tua, dalam konteks sosial, itu lebih kepada macetnya energi dari setiap orang. Nah, dengan hubungan segi lima ini kita bisa mengalirkan energi itu supaya harmoni dan selaras. Nah, itu yang itu output dan manfaat dari hubungan segi lima dalam konsep Stephen. Oke, menarik ya terkait hubungan energi. Ini kayaknya bakal dibahas tuntas ya di WSL 2 ya, Salvar ya. Iya, WSL 2. Nah, buat teman-teman nih, ini panjang pembahasannya untuk pembahasan seputar segi lima dan konsep energi yang ada di konsep Stephen itu sendiri, dan akan lebih dibahas detailnya di WSL 2. Nah, buat teman-teman nih yang ingin belajar lebih dalam lagi terkait konsep Stephen, bisa belajar dari WSL 1. WSL 1 itu apa sih? Workshop Stephen Level 1. Dan nanti bisa diikuti di Stephen Genetik Indonesia, dan juga dilanjutkan dengan workshop Stephen Level 2. Dan ini kita akan membahas dengan detail gimana sih konsep Stephen itu dari permasalahan di biologinya gitu ya, Solver ya, dari biologinya, terus kemudian dari hubungan segi lima tadi, dan masih banyak lagi. Dan teman-teman juga bisa nantinya akan mendapatkan certified seorang promotor ya, Solver ya. Oke, baik. Terima kasih Solver, menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang hubungan segi lima. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut terkait konsep Stephen dan aplikasinya, silakan bisa di kolom komentar dituliskan pertanyaannya. Nanti kita akan bahas kupas tuntas terkait pertanyaan yang teman-teman ajukan nih di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak pada podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya di sosial media masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.